Ini biro jodoh atau gimana sih? Segera Udah hubungi nih. nomor WhatsApp Dewa ini. Kamu cepet lamar aku ya. Iya. Bulan Maret kan kita kan belum terlalu ketat tuh, ya kan? Betul. Belum terlalu ketat kayak stalking gitu ya. Ketat banget gitu. Welcome to the podcast Demon Ngobrol. Oke, selamat datang lagi di podcast Depan Ngobrol. Wih, nggak kerasa ya. Seneng dong, gitu dong. Yeay. Kita sekarang ada di awal tahun 2021. 2020. Nah, ini nih yang kadang suka orang nih masih banyak suka salah-salah. Salah satunya adalah tipe nyebut gitu kan. Terus tipe nulis. Betul. Ketika kita baru ada di awal tahun. Awal tahun betul banget. Pernah nggak lo ngerasain kayak gitu? Pernah. Kejadian Sering. udah kejadian malah. Udah kejadian. Udah kejadian. Kayaknya kayak tapi kalau anak sekolah sekarang kayaknya enggak deh. Ya karena nggak nulis kayak karena nggak mereka. nulis. Karena nggak Online sekolah. mulu. Gimana kabarnya tahun ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang sekarang masih pandemi kayak gini. Alhamdulillah sama aja. Tapi lebih baik sih. Jadi ada perubahan ya cuy? Ada Pasti perubahan. ada. Apa perubahannya? Tahunnya baru. Tahunnya baru. Terus apa lagi? Ya mungkin harapannya juga baru sih di tahun 2021 ini gitu. Kalau gue sih sama aja. Sama aja. Nggak ada perubahan gue. Berarti targetnya belum kecapai dong 2020. Belum kecapai gue. Ya semoga di 2021 kecapai. Amin. Emang amin. ngomong-ngomong soal target, emang lu pada punya target nih tahun kemarin? Punya. Sejujurnya punya. Punya, harusnya punya. Kita kalah sama anak cewek ya. Biasanya itu anak laki itu yang lebih visioner harusnya. Tapi Harus ya. sekarang ini akhir-akhir ini kayak kebalik deh. Iya, bener banget Ada ya. apa dengan laki-laki pada Kayak ya zaman udah sekarang gitu ini? ya. Targetnya apa? Boleh disebutin nih? Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa dong. Sebutin aja. Oh, tahu nih kayaknya. Apa tuh? Biar di ini aja. Lah emang ngomongin apa kok lagi. kita ketawa sih? Apa? Emang? Absurd nih. Pengen liburan sih sebenarnya. Oh. Liburan. Cuma ya. Oh, yang tadi cerita itu. Tapi Terus karena pandemi jadi nggak bisa deh. soalnya kan karena tahun 2020 ini kita dipenuhi hampir 1 tahun full ini kita dipaksa untuk kerja dari rumah, Iya, di rumah benar. aja dan apa-apa itu payah gitu kan. Kalau misalkan lu punya target apa di tahun kemarin? Tahun kemarin sih lebih ke kan kemarin di pas pertengahan semester itu kan ada libur sih biasanya. Ada libur. Nah, itu tuh mau ngembangin diri aja gitu. Ngembangin diri kayak gimana? Ya, kayak Terus belajar- maksudnya badan makin gede gitu Iya, ya. itu salah satunya target tiap tahun. Apa ya? Tapi Tapi nggak gini-gini aja tapi gitu. nggak ke target tuh karena lu makannya kurang sih. Gue waktu pandemi sempet Apa? gemukan sih. Makan pas lagi Indomie balik. aja? Enggak, pas lagi balik ke rumah kan gue di sini ngerantau kan. Pas lagi balik ke rumah, pas balik ke sini lagi ya agak gemukan gitu. Cuman pas lagi udah di sini balik lagi. Balik lagi gitu ya. Ini Jadi faktor banget itu pokoknya ya. sedih banget sih kalau tahun 2020 menurut gue juga memang banyak sih, orang di luar benar-benar. sana juga yang kayaknya kesulitan gitu kan. Tapi ya gue bersyukur sampai saat ini gue masih bisa dikasih napas gitu kan, masih bisa dikasih hidup untuk bisa ya seenggaknya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang atau memperbaiki apa target-target yang belum Target yang belum tercapai tercapai. kayak gitu. Kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke tadi kan belum selesai ngembangin diri tuh kayak belajar skill baru gitu yang belum pernah gue lakuin gitu dan juga lebih apa ya biar gue tuh punya skill gitu. Kan udah ada 2. Ya enggak maksudnya Itu sih Oh, si beda. skill itu. Maksudnya lebih memperdalam lagi gitu skill-skill yang baru gitu sih. Apa contohnya misalnya gimana sih skill-skill Ya, apa yang kayak, pengen lo bisa kembangin. Ya kembangin. dari dulu gue pengen bisa editing video gitu. Nah itu masih belajar gitu waktu Lu main pandemi ini. sama mama sini kita nih. Nah iya nih sama kamera. Sama kameramen. Sama kameramen. Nah itu jadi pas pandemi itu ya ngedit tipis lah gitu. Bahasa Wes. edit tipis kan. Tapi kan seenggaknya udah bisa dapat cuan dong ya dari edit itu nggak? Ya ada, Ada ya, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ada aja rezekinya. Pokoknya rezeki anak soleh ya. Amin. Kalau anak solehah gimana nih? Nah ini deh. Apa ya? Karena memang basicnya gue tuh pekerja ya. Wes. Jadi ya target-target yang ada di kerjaan gue ya harus tercapai. Kalau enggak ya gimana dong? Kalau nggak ambiar ya Kalau nggak kerjaannya. ambiar gitu kan. Itu kan target kerjaan nih. Kalau target diri gitu kan. Sebenarnya sih kalau gue tuh memang orangnya lebih seneng ngalir aja padanya ya. Jadi kalau misalkan memang target gue nggak tercapai, ya udah kita laksanain aja di tahun berikutnya. Berarti apa namanya fleksibel ya? Fleksibel aja, Fleksibel. enjoy aja. Enak cewek-cewek kayak gini cuy. Cuman kok sayangnya sampai saat ini memang belum ada ya. Iya. Ini kemana nih arahnya nih?
Belum ada Belum apa? ada apa ini? Belum ada makanan yang masuk ke sini nih. Nah. Kita minum dulu dong. Boleh. Kita minum dulu dong. Diminum, Cheers diminum dulu, dulu cheers ya. dulu dong. Biar Iya, nggak- biar relax, Iya. enjoy. Iya, jauh bener. Aduh. Nah, ngomong-ngomong soal akhir tahun atau akhir tahun ya. Bukan akhir tahun dong. Ini udah awal tahun. Awal tahun ya. Awal Awal tahun. tahun. Terus juga tadi kan kita ngomongin target nih. Beberapa persenkah target kita tercapai? Kalau menurut lo target lo berapa tercapai di tahun kemarin? 50% lah gitu. 50% ya. Pas akhir-akhir ini kayak ngebut aja gitu. Kan ya dari awal kan semuanya nggak bisa bergerak lah gitu istilahnya, dari dibatasin lah pergerakannya PSBB dan segala macam kan gitu kan. Mhm. Nah, pas lagi di akhir-akhir ini agak longgar sedikit gitu. Nah, disitulah mulai memenuhi itu 50% yang tadi gue bilang itu sih. Kalau Mbak Ila 75 lah. 75 nego lah. Karena sebenarnya target-target gue tuh sebagian besar tercapai walaupun di keadaan pandemi. Kayak gini, karena memang nggak nggak menyulitkan juga menurut gue ya, dengan target yang udah gue siapin di awal 2020 kemarin. Oh, berarti karena memang prepare-nya udah ini ya, udah matang Karena ya. gue hidupnya prepare. Wah, prepare Gitu. Iya. Tuh cocok tuh buat mamas-mamas yang di luar sana yang nonton Nah. video ini gitu kan, yang mamas-mamas ingin mencari pujaan hati gitu kan. Iya, oke. Ini biro jodoh atau gimana sih? Segera Udah hubungi nomor WhatsApp di bawah Iya. ini. boleh. Kalau nggak tulis di komentar ya kan. Wah, tulis di komentar. Tapi kalau gua kurang lebih 45% lah, karena Waduh. gua kemarin itu pada saat di awal tahun 2020 gue itu memang punya target di tahun 2020 ini gua banyak punya tabungan dari hasil kerjaan gua gitu kan. Tapi kan karena basicnya gua kan ngajar nih di sekolahan, terus juga ya karena masih honorer kan, beda dengan PNS ya, ibu-ibu PNS, bapak-bapak PNS yang walaupun Anda tetap di rumah mengajar, gaji tetap Anda Tetap masuk ke rekening ada. ya. Tapi kalau kayak kita kayak gini ya kan, kayak orang-orang honorer kayak gini payah Pak gitu kan, mesti masuk dulu baru ada hitungan absen buat gaji gitu kan. Tapi ternyata di awal tahun sampai bulan Maret it's okay, lancar. lancar. Sampai bulan Maret kan kita kan belum terlalu ketat tuh, ya kan, betul. belum terlalu ketat kayak stocking gitu ya, Iya. ketat banget gitu. Ternyata setelah bulan April sampai akhir tahun gua ambiar nih, anak-anak pada nggak sekolah gitu Iya. kan. Kalau menurut kalian sendiri satu kata buat tahun 2020 itu apa? Goodbye. Wah, goodbye. Skip lah. Ini skip calon mantu gitu ya. Pip. Oh, beda. Beda. Anak TikTok. 2020 hal yang menurut lo itu adalah suatu pencapaian terbaik di 2020 walaupun dengan kondisi seperti ini apa? Kalau gue sih 2020 bisa beli properti lah. Woi, alhamdulillah. alhamdulillah. Kalah kita cuy. Cowok-cowok. Motivasi dong buat kalian Iya semua. dong. Siap-siap. Aduh. Mudah-mudahan di tahun depan, Tahun ini aja. Tahun ini. tahun ini lulus kuliah dulu cuy. Amin, Nah, itu dia. amin. Beli properti. Beli properti. Kalau Ntar dulu. oh belum ya? Kayaknya Belum kita ini kalau nanya satu-satu kayak udah cepet gitu. Uh-uh. Kenapa lu bisa mau beli properti gitu? Karena balik lagi, gue itu punya target. Jadi gue prepare selalu, misalkan setiap tahun ini gue mau apa gitu. Gue harus punya apa, gue mau apa, gue mau invest apa gitu. Jadi dalam tahun ke tahun tuh gue harus ada peningkatan. Jadi nggak bisa stuck di situ aja. Dan nggak tahu ya, mungkin orang bilang gue ambisius ya udah gitu ya ini gue gitu ya gue harus punya target. Karena balik lagi, hidup itu harus punya target dan hidup itu harus pakai uang. Walaupun uang itu bukan segalanya, tapi segalanya kan pakai uang. Iya Iya, benar-benar. nggak cakep. sih? Cakep. Kalau lu apa pencapaian tertinggi lu di tahun 2020? apa ya? Sebenarnya bukan pencapaian Apa tertinggi ACC sih. judul ya? ACC judul. Baru-baru ini juga. Apa ya, dari dulu kan emang apa ya, biasanya rutin nabung. Jadi Wih, tapi Ih, nabung ini cakep banget nih, masih- aduh bujang Gila. ini. masih belum apa ya, biasanya konsisten dan uang itu nggak disimpan secara baik lah saja gitu kan. Terus Nah. lu buat apa nabung? Nah iya, maksudnya nabung tuh Nabungnya kemana sih? nggak tahu, entah tiba-tiba tuh duitnya di mana gitu atau kebeli apa gitu tuh nggak apa namanya, tiba-tiba aja
berkurang lah gitu rasanya. Nah sekarang ini udah di manage banget nih. Gitu. Manajemen pencatatan lu kayaknya yang Iya. harus dibenerin tuh. Lu belajar lo sama Nah. yang lulusan akuntansi nih. Nah iya bener juga. Ya. Harus Nah, balance neraca lu. itu dia belum balance. Terus. Nah mulai dari situ karena pandemi gini kan sering buka sosmed lah gitu. Nah di Iya. sosmed ada temen gue yang nge-share tentang belajar nabung reksadana gitu. Nah Apa reksadana itu? reksadana tuh kayak Nama orang. bukan Oh. kayak aplikasi ya apa ya sejenis nabung gitu. Tapi kalau misalnya kita nabung di bank kan misalnya Ada kepotong. potongan. Nah, Nah, kalau ini terus kita itu? bisa tumbuh gitu. Uangnya bisa berlipat tapi ya bukan secara instan kayak yang udah di TV-TV Apa tuh. main ini? Apa ngeliatin iklan gitu skip bukan? Bukan. Jadi emang apa namanya kita menyentorkan uang gitu ke istilahnya manajemen investasi lah gitu. Ya. Nah, habis itu dari sana manajernya itu mengelola uang itu gitu. Oh, kayak semacam nih gua kasih duit Kayak invest gitu ya. Tapi kita nggak tahu tuh Terus itu bisa jeblok nggak cuy? bisa. Dan Itu pasti ada investasinya itu bidang apa bentuk dulu? apa? Bentuknya apa dong? Reksadana masuk iklan. reksadana. Iya. Iya. Aduh. Nah, reksadana itu apa namanya ya? Kita nabung. Heeh. Nah, itu udah terlisensi sama apa ya? BEI. Aha. Apa tuh Efek- BEI? Bursa Efek Indonesia. Oh, Nah, kirain. jadi apa? Dia Bajamin. kayak bursa efek gitu, cuy. Ah. Jadi kayak misalnya forex segala macam gitu-gitu. Kalau ya nggak forex sih? bukan Oh, bukan ya? termasuk ternyata. Tapi dia Forex. tuh bentuknya kayak gitu nggak sih? Iya. Sistemnya? Hampir sama. Gitu. Terus gitu. lu dapat apa? Nah, dari sana ngomong enggak, dapat enggak kalau dapat keuntungannya itu udah berapa? Berapa Nah, gue tuh persen? awalnya emang takut. Kan jadi Apa pengen banyak gue. jeblok? Iya. Awalnya emang takut kan. Awalnya saya coba-coba gitu. Iya, awalnya coba-coba pakai ini. Nah, awalnya apa 100.000 dulu. Nah, dari situ gue diemin lah 2 bulan 3 bulan, ternyata uang itu nambah gitu. Wih. Ya meskipun cuman seceng 1.200 gitu. Iya. Tapi kan misalnya naik gitu. Heeh. Nggak berkurang. Kalau misalnya kita di ATM kan pasti kena potongan tiap bulannya Benar. dan cukup besar juga kan potongannya. Nah, dari situ nanya-nanya sama temen gue tentang reksadana itu gimana ya. Kalau misalnya belum berani saham kata dia, ya coba reksadana dulu gitu. Coba dilihat dulu. Kalau misalnya karena di saham itu resikonya besar gitu. Karena kita memilih sendiri. Kalau misalnya kita lihat yang merah itu takut kan biasanya kan. Fobia warna merah. Nah, itu bisa kacau lah gitu. Makanya belajarnya di reksadana dulu. Nah, dari situ mulai nabung di reksadana tuh sedikit-sedikit. Nah, dari situ gue nih orangnya nggak cukup puas gitu, cepet nggak puas gitu. Jadi gue langsung terjun lah tuh ke belajar di saham gitu. Awalnya baca-baca dulu sih ya, baru deh coba gitu. Oh ternyata gini loh, apa namanya dinamikanya gitu. Nggak selalu naik, nggak selalu turun, tapi emang ada waktu-waktu tertentu gini. Nah katanya dapat info gitu. Di pandemi ini harga-harga di saham dan yang lainnya tuh lagi diskon gitu. Jadi yang biasanya harganya tinggi gitu, jadi lebih rendah kayak gitu sih. Nah, itu dari situ. pencapaian lo. Iya, gue bisa nabung. Terus intinya apa sih? Gue nggak ngerti. Enggak, dia bisa Jadi nabung bisa di nabung. reksadana. Oh, Maksudnya gitu. gitu. Gue bantuin lo. Maksud gue gini loh, gue tadi tuh nungguin lu tuh punchline-nya di mana gitu kan? Iya, Nggak ada. Gue nabung di reksadana. Nggak. Oke, it's okay. Iya, Semua orang oke. bisa melakukan itu guys, ya kan? Tapi lo untung gak sih? Nah makanya itu. Nah, dari Akhirnya situ. gue tuh nunggu anak ini ngomong dari 100.000 akhirnya gue Gua bisa dapat dapat 1 juta 1 misalkan. juta. Oh gitu ya, harus gitu ya. Itu Nah, ada dari- nggak? Nggak ada. Oh, ada. Wes. Ada dari Maksudnya ada orang lain atau Nggak, lu nih? sekarang- gua. Oh, Sekarang keuntungan lo udah berapa persen daripada modal lo? Kalau ini reksadana masih kecil karena emang gua nggak nambah-nambah. Nah, selain reksadana di mana aja lagi nih? Lo ada invest? Jadi reksadana terus di paling ya saham itu. Saham apa? Binomo lagi. Kagak, ya kayak jenis yang kita sering pakai lah kayak nyebut produk ini nggak Ya, apa-apa nggak nih. apa-apa, Ya sebut kayak aja. Unilever segala macam itu Oh, lah. Jadi baru-baru belajar oke. juga gitu. Gue pernah dengar sih itu. Ada ya? Teman gue Ada. yang Unilever, terus apa kayak ya produk-produk gede gitu lah, Produk-produk perusahaan-perusahaan yang besar. biasa gitu. kita pakai sehari-hari Betul. gitu. Berat-berat ya kalian ya, gila. Tapi gue nggak berani. Nggak berani ya? Padahal Iya. Kenapa anak nggak berani? akuntansi. Gue nggak berani karena gue Apa lu bukan tipikal yang gambling apa? Gue takut banget Iya, jeblok. berarti Ah. bukan Itu. tipikal yang gambling ya. Iya. Kalau gua pencapaian terbaik ya menurut gua ya, menurut versi diri gua sendiri di tahun 2020 adalah Ketemu gue. ketika di bulan Maret itu sebelum pandemi mulai itu ada kejuaraan namanya Jabar Open. Oh, Jabar oke, Open gue ya. pernah dengar tuh. Piala Kemenhan kalau nggak Iya, salah iya, ya, iya, Kementerian Pertahanan Kementerian itu. Pertahanan. Dan dari situ gue bisa mewakili Provinsi Lampung, dipanggil sebagai wasit gitu kan, bukan sebagai atlet ataupun ofisial, tapi gue sebagai judge ya, referee untuk bisa gabung di dalam kejuaraan itu. Dan itu gue senang banget sih, karena
kenapa ya dari sekian banyak itu pelatih di provinsi Lampung nih kok bisa nama gua gitu yang dibilang notabene-nya gua adalah masih terlalu muda untuk dijadiin referee, tapi ya mungkin orang dari pengurus pusatnya percaya gitu kan dengan kemampuan gue, jadi ya udah akhirnya dari situ gue bisa bisa menunjukkan nih ada loh dari Lampung juga, dari daerah yang masih muda punya potensi kayak gitu, dan alhamdulillah gue seneng banget waktu itu dipercaya untuk bisa jadi referee di kejuaraan itu. Keren. Keren nggak? Keren. Biasa aja sih sebenarnya. Keren lah. Pencapaian dia tuh kayaknya diplomatis banget. Wow. Kita kayaknya enggak ya. Iya, biasa aja. Biasa aja gitu. Kata tadi semua orang bisa melakukan itu. Itu Iya lu lagian punchline-nya lama banget. kalimat itu kena banget gak sih di hati lu? Lumayan. Tapi seneng lah, seenggaknya kita dari musim pandemi kayak gini kita ada satu hal yang bisa kita capai gitu kan. Yang mungkin itu di orang di luar sana mungkin nganggapnya itu mah biasa. Tapi kan itu buat versi lo gitu. Ya nggak semua orang, ya nggak semua bunga ya mekar di waktu yang sama gitu kan. Mungkin itu kan timingnya saatnya kita, dan itu memang first time kita pertama kali kayak gitu kan. Dan harapan lo nih di tahun 2001 gimana kita terakhir nih? Pasti pengen jadi pribadi yang lebih baik, terus rezeki makin lancar. Amin. Terus bisa meningkatkan kapasitas diri juga gitu. Amin. Itu sih yang paling penting. Yang paling penting sih itu. Jadi bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan punya kapasitas diri yang lebih baik lagi. Itu umum, yang spesifik dong. Kayaknya gue mau jawab gini juga. Orang tuh sebenarnya menanti-nanti apa yang pengen gue. Iya, yang dari awal tadi kan. Ya, semoga gue merit di tahun 2021. Amin. Ya Allah. Ingat ya yang nonton ya. Kamu cepet lamar aku nih ya. Iya. Ini nanti jadi highlight nih depan nih. Lo Pi? Kalau gua paling ya sedang akademik sih. Paling target gua ya bisa wisuda di tahun ini. Amin. Biar bisa cepet balik-balik ke Depok ya. Iya, betul banget. Dapat kerjaan anak bagus. Depok City ya, anak Depok City ya. Pinggiran saya mah. Terus. Ya itu terus habis itu bisa meningkatkan kapasitas diri dan bisa tentunya dapat pekerjaan yang ya apa aja yang penting halal. Ya. Amin. Target terbesarnya itu sih lulus kuliah tahun ini. Oke. Kok kita nggak ada make a wish buat podcast kita sih? Oh iya, boleh. Yuk, ini make a wish buat podcast apa nih namanya? Podcast apa? Demen ngobrol ya. Podcast Demen Ngobrol. 1, make a wish-nya apa? Semoga bisa berkembang dan bisa lebih keren lagi. Amin ya Allah, amin. Terus semoga followers dan yang nonton lebih banyak lagi. Amin. Dan semoga bisa ngasih banyak value lagi. Amin. Mungkin segitu aja dari kita bertiga. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Udah kayak seminar aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.